Mas, apa pindahnya tidak bisa ditunda dulu? Setidaknya sampai aku melahirkan. Ucapku pada Mas Kavian, suamiku yang sedari tadi sibuk merapikan barang-barang. Mas Kai menoleh padaku. Sayang, bukannya kemarin kita sudah sepakat? Kenapa hari ini kamu malah ragu? Tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja aku berat meninggalkan rumah ini. Mas Kai melangkah mendekatiku, kemudian menunduk seraya mengelus perutku. Mungkin itu bawaan bayi. Kamu tidak perlu khawatir. Rumah yang akan kita tempati nanti jauh lebih bagus dan besar dari rumah ini. Apa tidak bisa ditunda 3 bulan lagi? Sayang, Mas Kai menyentuh pipiku lembut. Mobil pengangkut barang sudah ada di depan. Sebagian besar barang juga sudah dibawa. Masa kamu tega menyuruh mereka membawa barang-barang itu kembali? Kusentuh lengan Mas Kai. Iya, Mas. Aku terpaksa mengiyakan meski hati ini terasa berat. Aneh sekali. Padahal kemarin kami masih biasa saja. Sekarang entah kenapa perasaanku ini begitu tak enak. Ya sudah, kamu ganti baju. Sebentar lagi kita berangkat. Aku berdiri lalu mengambil pakaian yang sudah kuletakkan di atas tempat tidur. Sementara Mas Kai membawa kardus-kardus di luar kamar. Ku tatap cermin seraya mengganti pakaian. Kret. Pintu kamar terbuka. Ayo sayang, ucap Mas Kai. Iya, Mas. Ku bawa tas jinjing berisi pakaian. Mas Kai berlari mendekat, lalu merebut tas dari genggaman. Kan sudah Mas bilang, jangan bawa barang-barang berat, ucapnya lembut. Kami berjalan ke depan rumah sebelum kaki ini melangkah keluar. Aku berhenti sebentar di dekat pintu dan mengedarkan pandangan. Mata ini sedikit berkaca-kaca ketika mengingat kenangan selama tinggal di sini. Ayo sayang, ucap Mas Kai. Kuseka air mata yang sempat menetes, lalu berjalan keluar, meninggalkan rumah pertamaku dan Mas Kai sejak pertama kali menikah 2,5 tahun lalu. Kamu pegel? Tanya Mas Kai. Aku menggelengkan kepala, meski sudah hampir 2 jam duduk di dalam mobil, tapi tidak terasa pegel sedikit pun. Hanya saja, jantung ini terasa berdebar kencang. Ketika mengetahui jarak kami dengan rumah baru semakin dekat. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, kami tiba di sebuah desa yang berbatasan langsung dengan perkebunan sawit tempat Mas Kai bekerja. Tak jauh dari ujung desa ada sebuah rumah besar berhalaman luas yang merupakan rumah dinas yang akan kami tempati. Rumahnya besar ya Pak, tapi sepertinya tidak terurus, ucap sopir. Iya, rumahnya sudah hampir 3 tahun tidak ditinggali, balas Mas Kai. Aku turun dari mobil, menatap rumput liar yang begitu tinggi di hadapan halaman. Saat pandangan ini tertuju pada kaca jendela, terlihat ada bayangan orang lewat. Mas, panggilku. Iya sayang, saut Mas Kai. Apa di dalam rumah ada orang? Mas Kai merogoh kantung celananya. Kuncinya masih ada di sini. Mana mungkin ada orang di dalam? Iya Mas, mungkin aku salah lihat. Aku berjalan perlahan menuju teras. Hati-hati, di rumput yang tinggi seperti ini sering ada ular. Spontan aku melangkah mundur. Mas Kai langsung menangkap tubuhku. Mas cuma bercanda, bisiknya di telingaku. Aku takut betulan loh Mas, sautku kesal. Mas Kai menuntunku hingga teras yang terlihat bersih. Begitu juga saat pintu dibuka. Tak ada debu yang berterbangan, tidak seperti rumah sudah lama tidak ditinggali. Kok bersih sekali ya Mas?
Ucapku heran. Kemarin Mas sudah minta pekerja untuk membersihkan rumah, biar pas kita datang tinggal menata barang-barang aja. Mas Kai mengantarku berkeliling. Di balik pintu depan ada ruang tamu dengan sofa kayu dan meja kecil yang terlihat cantik. Selanjutnya kami berbelok ke kiri. Ada 2 pintu yang membentuk huruf L. Mas Kai membuka pintu pertama yang ternyata kamar utama. Ada sebuah lemari, meja kerja, dan tempat tidur berukuran besar. Terdapat 1 jendela besar dengan gorden putih yang menghadap langsung ke halaman. Sementara pintu kedua merupakan kamar mandi yang didesain modern. Kami berjalan di bagian rumah tengah. Ada ruangan yang dilengkapi dengan rak televisi, sofa mini berwarna kuning dan meja kecil. Tepat di belakang sofa ada sekat kayu yang membatasi area ruang tengah dan dapur. Dapurnya bagus, Mas, ucapku saat melihat chicken set minimalis berwarna pastel. Aku pasti akan betah berlama-lama di dapur. Iya. Mataku tertuju pada pintu bercat coklat di samping kiri dapur yang merupakan gudang. Rumah sebagus ini, kenapa tidak ada yang nempati ya, Mas? Tanyaku heran. Mungkin karena rumahnya sedikit terpencil. Benar juga, rumah ini seperti berdiri sendiri di tengah perkebunan sawit, tidak memiliki tetangga. Menjelang maghrib kami baru sampai selesai merapikan dan menata barang bawaan. Bergegas aku pergi ke dapur mempersiapkan makan malam. Kamu itu harus banyak istirahat, sayang, bisik Mas Kai seraya memelukku dari belakang. Dari siang kamu belum makan, Mas, balasku sembari memotong sayuran dan cabai. Ya udah, aku mandi dulu ya. Mas Kai mengecup pipiku lalu berjalan ke kamar. Tok tok tok. Ada suara ketukan. Sontak aku menoleh. Mas, panggilku saya terdengar suara air dari kamar mandi. Tok 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 tok. Kini suaranya jelas sekali dari belakangku, pintu gudang. Aku menatap pintu itu. Tiba-tiba bulu kuduk ini meremang. Astagfirullah, gumamku lanjut memasak. Tak lama kemudian dari ekor mata, terlihat ada orang yang berjalan di ruang tengah. Aku menoleh cepat, melihat sela-sela di pembatas ruangan. Tidak ada orang lain di sana. Perasaan ini mulai tak enak. Kuhentikan memasak, lalu berjalan menuju kamar. Kriet. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Kai mengintip keluar. Astagfirullah, ucapku kaget. Kebetulan aku lupa bawa handuk, ucapnya sembari mengembangkan senyum. Kebiasaan. Balasku lalu berjalan ke kamar mandi mengambil handuk. Makanan sudah siap? Tanyanya sambil mengenakan handuk. Belum, Mas, nanggung sebentar lagi maghrib. Iya juga. Setelah maghrib, aku lanjut memasak. Kali ini ditemani oleh Mas Kai. Seandainya saja ya, Mas. Soalnya kemarin aku lupa belanja, ucapku. Segini aja cukup, sayang. Kubawakan makanan itu ke ruang tengah. Kami pun makan berdua sambil menatap televisi yang siarannya muncul tenggelam. Besok, Mas cari tukang untuk memperbaiki antena, ucap Mas Kai di sela-sela menyantap makanan. Iya, Mas. Tring. Telepon Mas Kai berbunyi. Bergegas ia mengangkatnya. Sepertinya itu dari kantor. Dari kantor ya, Mas? Tanyaku saat telepon ditutup. Iya, malam ini Mas disuruh ke kantor. Jam segini? Iya, ada rapat dadakan. Paling cuma 1-2 jam. Ya sudah, mau berangkat sekarang? Kayaknya begitu, sayang. Mas Kai mengecup keningku, lalu berjalan keluar.
Tak lama terdengar suara sepeda motor, lambat laun suaranya menjauh dan menghilang. Aku bangkit seraya merapikan piring kotor dan membawanya ke dapur. Saat sedang mencuci piring, dari ekor mata terlihat ada orang sedang duduk di sofa, membelakangiku. "Mas," panggilku, seraya memfokuskan pandangan. Sepertinya itu bukan Mas Kai. Dari belakang rambutnya terlihat panjang. Aku mulai merapal doa sambil berjalan mendekatinya. Jelas sekali ia seorang wanita. Fokusku malah ke pakaiannya, baju kebaya berwarna kuning. "Maaf, Mbak ini siapa ya?" tanyaku. Ia menoleh, parasnya begitu cantik, tapi terlihat sedikit pucat. Senyumnya mengembang perlahan. "Suamimu tampan, saya menyukainya," ucapnya lirih, lalu menghilang. Dek. "Astagfirullah," teriakku lalu berlari ke kamar. Itulah sahabat cerita dari Kuntilanak Kuning. Dia mengincar suamiku. Ditunggu part selanjutnya.